Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wewe Wita. Saya atlet pencaksilat Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya di dunia pencaksilat. Pertama kali saya mengikuti pencaksilat pada saat saya masih sekolah dasar kelas 5 SD. Dulu saya tidak pernah terpikir bisa menjadi atlet nasional, bahkan menjadi juara dunia. Karena dulu mama saya melarang saya untuk ikut olahraga yang keras. Semoga video ini dapat memotivasi teman-teman yang sedang berjuang. Tetap semangat dan semoga berhasil. Mama, Wewe pergi olahraga dulu ya. Kalian tahu, dulu guru sekolah dasar saya, tepatnya guru olahraga, mengajak saya untuk ikut pertandingan pencaksilat Bupati Cup. Pada saat itu, saya tidak pernah tahu tentang peraturan pencaksilat atau bahkan tentang latihan dan teknik pencaksilat. Pada saat itu saya mencari tahu tentang peraturan pertandingan pencaksilat 1 hari sebelum bertanding, dan malamnya saya berlatih mandiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya latih saat itu. Yang saya tahu hanya pukul dan tendang. Itu pun karena saya pernah berlatih karate waktu itu. Sebenarnya pada saat itu saya galau karena mama saya melarang saya ikut olahraga yang keras. Saya berpikir bahwa apa perlu saya ikut bertanding. Tapi apapun hasilnya, saya harus mencoba. Saya akan bilang kepada mama nanti. Dan ini adalah pertandingan perdana saya. Hanya berbekal tekad, semangat, dan keyakinan. Tanpa tahu teknik, taktik, dan strategi pertandingan. Yang saya tahu hanya menyerang, dan menyerang dengan bermodalkan pukulan dan tendangan. Hanya itu saja yang saya lakukan dari pertandingan awal hingga pertandingan akhir. Alhamdulillah, saya bisa memenangkan pertandingan sampai ke final dan bisa menjadi juara 1. Saya tidak pernah menyangka bisa mendapatkan juara 1, bahkan mendapat piala pesilat terbaik saat itu. Lalu saya memberanikan diri pulang ke rumah untuk mengatakan kepada mama dan papa bahwa saya ingin menjadi atlet pencaksilat. Assalamualaikum. Ma, Pa, Wewe bawa pulang piala nih. Alhamdulillah, ketika orang tua saya tahu bahwa saya berprestasi di pencaksilat, mereka mengizinkan saya untuk berlatih pencaksilat. Dan disinilah awal karir saya dimulai. Berbagai macam teknik latihan sudah saya pelajari. Tapi pelatih saya menyarankan saya untuk mengasah tendangan T. Sejak kecil hingga dewasa, saya sering disparingkan dengan laki-laki. Katanya, agar saya lebih berani melawan musuh ketika bertanding.
Dan ya, memang benar. Keyakinan saya semakin bertambah ketika bertanding, karena saya sudah terbiasa sparring dengan laki-laki. Hari demi hari, latihan demi latihan saya lalui. Saya selalu melatih teknik andalan saya. Beberapa kejuaraan sudah saya ikuti, dan alhamdulillah, saya bisa menjadi juara. Sudah banyak pertandingan pelajar saya ikuti, dari mulai tingkat daerah, provinsi, sampai nasional. Pada tahun 2007, saya masuk tim PPLP Jawa Barat. Dan di sini banyak pelatih-pelatih hebat yang menjadikan teknik saya semakin tajam dan prestasi saya semakin meningkat. Selama di PPLP, prestasi saya terus meningkat, dan saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang bisa saya terapkan di pertandingan. Dan alhamdulillah, saya bisa menjuarai pertandingan tertinggi tingkat pelajar saat itu, yaitu juara 1 Popnas. Dulu saya sempat sedih. Banyak sekali cibiran dari orang-orang. Alah, Wewe itu tekniknya itu-itu doang, gak berkembang. Mana bisa dia jadi juara? Tekniknya cuma T doang, mudah kebaca lawan, dan permainannya gak seru. Di sini, saya melawan kesedihan saya. Saya akan buktikan kepada mereka bahwa omongan mereka itu salah. Walaupun teknik saya hanya tendangan T saja, saya akan buktikan bahwa saya tetap bisa menjadi juara. Saya mengikuti pertandingan perdana saya di tingkat dewasa, yaitu pertandingan Porprov pada tahun 2006. Dan pada saat itu saya meraih medali emas di kelas A putri. Dan pertama kali saya mewakili Jawa Barat di tingkat dewasa pada saat pertandingan Kejurnas Dewasa tahun 2011. Di sana saya meraih medali emas dan mendapat predikat pesilat terbaik. Ini adalah piala pertama predikat pesilat terbaik saya di tingkat dewasa. Dan peraih medali emas di Kejurnas ini dihadiahkan oleh Bapak Prabowo untuk berangkat ke Cina menjadi lawan sparring partner tim pelatnas SEA Games tahun 2011. Ini menjadi dilema saya, karena saya harus memilih antara pergi ke Cina atau mengikuti pertandingan Popnas tahun 2011 di Batam. Sebenarnya pada saat itu saya ingin sekali pergi ke Cina, karena selain saya mendapat pengalaman bisa sparring partner dengan tim pelatnas, di sana pun ada pacar saya yang kini sudah menjadi suami saya, yang pada saat itu ia telah menjadi tim pelatnas SEA Games tahun 2011. Dia membantu saya memilih antara berangkat ke Cina atau mengikuti pertandingan Popnas. Katanya, lebih baik ikut pertandingan Popnas saja, karena aku bisa mewakili Indonesia untuk bertanding di internasional. Kalau hanya pergi ke Cina, aku hanya menjadi tim sparring partner tim pelatnas SEA Games 2011 saja. Lalu saya memutuskan untuk mengikuti pertandingan Popnas di Batam tahun 2011. Alhamdulillah, pada saat itu saya meraih medali emas. Setelah ini, saya berlatih lebih keras lagi.
karena saya akan menghadapi pertandingan yang paling bergengsi di Indonesia, yaitu pertandingan Pekan Olahraga Nasional tahun 2012 di Riau. Saya sangat senang sekali bisa meraih medali emas, karena ini adalah pertandingan yang paling bergengsi di Indonesia. Dari sini nama saya mulai dikenal, dan saya dipanggil untuk menjadi tim pelatnas Indonesia. Dan pada tahun 2016 saya juga meraih medali emas di PON Jawa Barat. Setelah PON 2012, saya dipanggil untuk menjadi tim Indonesia. Namun lagi-lagi saya harus memilih salah satu, antara ikut pertandingan kejuaraan dunia atau mengikuti pertandingan Asian University Games. Sudah pasti saya memilih kejuaraan dunia dong, karena ini levelnya dunia. Dan alhamdulillah di kejuaraan dunia Chiang Rai tahun 2012, saya meraih medali emas. Pada tahun 2015, saya kembali mengikuti kejuaraan dunia. Alhamdulillah saya meraih medali emas. Yang paling membuat saya bangga di kejuaraan dunia ini adalah saya mendapat piala predikat pesilat terbaik dunia. Saya sangat senang sekali dan tidak menyangka bisa terpilih menjadi pesilat terbaik dunia. Kejuaraan demi kejuaraan telah saya lalui, baik event nasional maupun event internasional. Seperti Belgia Open tahun 2013, Malaysia Open tahun 2013, Kejurnas tahun 2014, Pomnas tahun 2015, Asian University Games tahun 2015, dan alhamdulillah semua pertandingan itu saya meraih medali emas. Tapi bukan berarti saya tidak pernah kalah ya teman-teman. Pada SEA Games 2013 Myanmar dan SEA Games 2015 Singapura, saya mendapatkan juara 2, yaitu medali perak. Itu bagiku sangat mengecewakan, karena juara itu tetaplah nomor 1. Ya, inilah pencaksilat, olahraga tidak terukur. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita harus juara terus. Di sini saya diremehkan lagi. Katanya teknik saya terlalu monoton, tidak berkembang, sehingga mudah dibaca lawan. Makanya itu saya kalah di SEA Games. Terkadang orang hanya melihat hasil, tanpa tahu proses perjuangannya. Mereka tidak tahu padahal saya sudah berjuang semaksimal mungkin. Padahal selama latihan semua teknik sudah saya latih. Tapi saya tidak bisa menjadi karakter seperti yang mereka mau. Terkadang hati ini merasa sedih dan merasa hancur dengan perkataan orang-orang yang meremehkan saya. Namun saya sadar, ternyata yang mensupport dan mendukung saya lebih banyak dari yang meremehkan saya. Inilah yang menguatkan saya untuk tetap bangkit dan ingin membuktikannya kembali. Tahun 2017 saya diberi kesempatan lagi untuk mengikuti SEA Games di Malaysia. Untuk SEA Games ini saya harus menurunkan berat badan karena saya disuruh turun kelas. Di sini saya harus latihan ekstra karena selain program latihannya sudah diberikan pelatih, saya pun harus latihan tambahan untuk menurunkan berat badan. Sebelum SEA Games kita dipersiapkan latihan di Cina selama 1 bulan. Di sini latihannya sangat keras. Pada persiapan SEA Games ini saya mengalami cedera lutut. Saya merasa sempat down. Apakah saya mampu untuk meraih medali emas di SEA Games? Tapi apapun kondisinya, saya tetap harus berjuang untuk Indonesia. Saya tetap berlatih walau dalam keadaan cedera. Tapi entah kenapa, ketika pertandingan itu tiba, semua rasa sakit yang saya rasakan itu hilang seketika. 2 kali SEA Games sebelumnya, saya sempat gagal dan hanya meraih medali perak. Alhamdulillah di SEA Games tahun ini saya bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Di SEA Games 2017 Malaysia, tim pencaksilat Indonesia hanya berhasil meraih 2 medali emas. Dan saya menjadi satu-satunya peraih medali emas di kategori tanding dan satu lagi bergu putra di kategori TGR. Dulu saya pernah bermimpi bisa meraih medali emas di semua event yang ada di pencaksilat. Sebenarnya setelah SEA Games ini saya dan Denny berencana untuk menikah. Namun saya mendengar kabar
bahwa pencaksilat untuk pertama kalinya dipertandingkan di Asian Games. Menikah pun akhirnya ditunda karena saya lolos untuk menjadi tim Asian Games 2018. Di pertandingan Asian Games ini adalah persiapan termatang saya, karena selain Asian Games adalah pertandingan tertinggi di pencaksilat, pertandingan ini pun diadakan di Indonesia, yang artinya Indonesia menjadi tuan rumah. Selama latihan, yang saya pikirkan bukan hanya bisa meraih medali emas, tetapi saya tidak ingin mengecewakan masyarakat Indonesia yang sudah mensupport dan mendukung kami. Semua dukungan itu menambah kepercayaan diri saya. Dan semua mimpi itu satu persatu menjadi kenyataan. Dan medali emas SEA Games 2017 adalah pelengkap untuk semua mimpi-mimpi saya. Hingga tidak terasa hari demi hari sudah dilalui. Latihan demi latihan sudah kita lakukan. Tiba saatnya pertandingan Asian Games dimulai. Alhamdulillah dari penyisihan sampai final saya diberi kemudahan dengan kemenangan yang mutlak. Dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya saya bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Namun pada pertandingan final saya merasa deg-degan yang sangat luar biasa, karena teman-teman saya sudah meraih medali emas dan saya menjadi partai penutup. Selain itu, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo hadir pada saat itu. Haru dan bangga menjadi satu, karena saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Walaupun banyak orang yang meremehkan saya, karena saya hanya menggunakan tendangan teh saja, tapi perlu kalian ingat, dengan tendangan teh ini, bisa menghantarkan saya menjadi juara di setiap event tertinggi di pencaksilat, bahkan sampai juara dunia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman yang sedang berjuang. Jangan pernah minder dengan apa yang kalian punya. Karena kalau kalian yakin, kekuranganmu itu bisa menjadi kelebihanmu. Dan satu hal lagi, jangan pernah mendengarkan orang-orang yang meremehkanmu. Karena yang mendukungmu jauh lebih banyak. Tetap semangat. Raih selalu mimpi-mimpimu. Salam dari saya, Wewe Wita. Dulu aku punya mimpi, ingin ku mewujudkannya. Walau kenyataannya sulit, butuh keringat dan air mata. Banyak orang merendahkan, katanya aku bukan siapa-siapa. Banyak orang meremehkan, katanya aku tidak mampu. Aku harus kuat, harus semangat. Aku harus kuat, aku harus semangat. Akan kubuktikan aku mampu, akan kutunjukkan bahwa aku juaranya. Aku juaranya. Dulu aku punya mimpi, ingin ku mewujudkannya. Walau kenyataannya sulit, butuh keringat dan air mata. Banyak orang
aku juaranya.